Selamat pagi adik-adik, berjumpa lagi dalam acara sekolah minggu online. Saat ini sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat perlindungan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini Bapa. Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan, jikalau sebentar kami akan mengikuti sekolah minggu online, Engkau tolong kami Tuhan untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Yuk kita mau pujikan satu lagu pujian untuk yang mengajarkan kepada kita untuk kita menjadi anak yang rajin ya. Yuk. Semut badannya kecil tapi rajin sekali, anak Tuhan walaupun kecil tapi rajin ke gereja. Pelana tak punya raja tetapi berbaris hati, anak Tuhan di dalam gereja dengarkan firman dan duduk rapi. Semut badannya kecil tapi rajin sekali, anak Tuhan walaupun kecil tapi rajin ke gereja. Tak punya raja tetapi berbaris rapi, anak Tuhan di dalam gereja dengarkan firman dan duduk rapi. Ya, di sini kita diajarkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus rajin ya, karena semut aja yang badannya kecil dia rajin sekali. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan sekalipun adik-adik juga kecil, tapi kita percaya bahwa adik-adik juga akan tetap menjadi anak-anak yang rajin ke gereja ya, rajin mendengarkan firman. Oke? Ya, sekarang untuk lagu yang selanjutnya kita mau nyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Oke? Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya, kalau kita mau bekerja untuk Tuhan, upah kita besar di surga ya. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan Tante Rosi mengenai kerajinan ya, anak yang rajin. Oke? Yuk, mari kita akan mulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di dalam sekolah minggu online. Semua sehat? Sukacita? Amin, amin. Ayo semangat. Hati kita akan merasa sukacita apabila kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik, sangat baik buat kita di dalam segala hal. Jadi meskipun kita tidak dapat bertemu secara langsung, kita masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah secara online. Yuk kita mari berdoa terlebih dahulu ya. Bapa yang kami kenal di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami percaya Engkau sangat peduli dan mengasihi kami. Engkau ada buat kami dan menjaga kami. Di dalam kehidupan kami, Engkau selalu mengerti setiap keinginan dan isi hati kami. Terima kasih Bapa, kami akan kembali mengikuti sekolah minggu online. Biarlah Roh Kudus yang akan memberkati dan menolong supaya kami bisa belajar kebenaran firman-Mu dengan baik. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan baca di dalam Alkitab kita Amsal 30 ayat yang ke-24 sampai ke-28.
Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Dalam kitab Amsal yang kita baca, dikatakan tentang semut yang rajin berjalan ke sana kemari dalam mencari makanan. Belalang, rajin berbaris meskipun tidak punya raja. Pelanduk, rajin mencari tempat untuk berlindung supaya terlindung dari bahaya. Dan cicak yang ada di segala tempat. Adik-adik, kita akan belajar kata rajin, yang artinya suka bekerja atau belajar, sungguh-sungguh bekerja, selalu berusaha giat terus-menerus. Sukses adalah milik orang-orang yang rajin dan giat bekerja. Kata rajin itu seperti kata pujian, yang ditujukan sebagai suatu penghargaan. Bagaimana caranya agar rajin belajar setiap hari? Karena rajin itu adalah satu proses pembelajaran yang dilakukan terus-menerus, harus menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan kita. Rajin belajar tidak hanya memberikan pengetahuan, tapi juga bisa meningkatkan keterampilan yang bermanfaat. Belajar juga bisa membuat kita lebih bahagia. Rajin atau suka belajar itu akan menimbulkan rasa percaya diri, akan juga memperluas pengetahuan kita. Ada cara-caranya untuk kita bisa rajin, karena kita harus memiliki tujuan dan kita memiliki satu kebiasaan. Kemudian kita juga akan belajar lagi dan belajar lagi, sehingga ada satu saat kita akan senang saat kita boleh belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Apa yang dapat adik-adik lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Pertama, rajin mendengarkan firman Tuhan. Kedua, rajin membaca Alkitab. Yang ketiga, rajin merenungkan firman Tuhan. Yang keempat, rajin menghafal ayat firman Tuhan. Dan yang kelima, rajin melakukan firman Tuhan. Mari kita saksikan kisah tentang Yusuf, seorang anak laki-laki yang percaya Tuhan dan rajin bekerja. Yusuf meskipun dijahati saudara-saudaranya dan dibuang serta dijual ke negeri asing, tetapi tetap mau bersungguh-sungguh berusaha atau rajin belajar dan bekerja. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi penguasa di tanah Mesir. Yusuf juga mau melakukan firman Tuhan, yaitu mengampuni saudara-saudaranya. Punya 12 anak laki-laki, tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf iri padanya. Mereka membenci Yusuf. Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat. Dalam mimpiku, kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, katanya. Dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku. Saudara-saudara Yusuf makin benci padanya. Yusuf bermimpi lagi. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah padaku. Tentu saja ayah dan semua saudaranya menggerutu kesal. Maksudmu, kau akan menjadi raja kami? Suatu hari, semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan,
tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf, biar dapat semua mimpinya. Ruben sang kakak berkata, "Jangan, kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini." Mereka mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melempar dia ke dalam sumur itu. Datanglah iring-iringan pedagang Arab berjalan menuju Mesir. "Kita jual saja Yusuf menjadi budak orang-orang Arab itu," usul Yehuda. Maka mereka pun menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. "Anakku sudah mati," ratap Yakub sedih. Sementara itu, Yusuf dibawa ke Mesir, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di Mesir, para pedagang Arab menjual Yusuf kepada Potifar. Yusuf melayani Potifar dengan baik. Istri Potifar merayu Yusuf agar berdosa terhadap Tuhan. Yusuf menolak. Jadi istri Potifar memfitnahnya. Potifar mempercayai istrinya dan Yusuf dipenjara. Di penjara, Yusuf berjumpa 2 orang hamba Firaun. Mereka bermimpi dan Tuhan menunjukkan maknanya masing-masing kepada Yusuf. Penjelasan Yusuf menjadi kenyataan. Juru minuman Firaun dibebaskan, namun juru rotinya dihukum gantung sampai mati. 2 tahun kemudian, Firaun mendapat 2 mimpi yang amat meresahkan. Juru minuman itu ingat semua bantuan Yusuf dan bercerita kepada Firaun. Firaun pun memanggil Yusuf dan menceritakan mimpi-mimpinya. Tuhan menunjukkan arti mimpi Firaun kepada Yusuf. "Selama 7 tahun, makanan akan berlimpah ruah," kata Yusuf. "Jadi simpanlah makanan, sebab sesudah itu akan datang 7 tahun kelaparan hebat." Firaun amat kagum akan hikmat Yusuf. Maka diangkatlah Yusuf menjadi pimpinan tertinggi urusan penyimpanan makanan. Selain Firaun, tidak ada orang di Mesir yang lebih berkuasa daripada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka sujud kepada Yusuf, namun tidak mengenali dia. Saat Yusuf melihat mereka sudah berubah, Yusuf memberitahu mereka siapa dia sebenarnya. Saudara-saudaranya ketakutan. "Kalian ingin mencelakakan aku," kata Yusuf. "Tapi Tuhan memakai itu demi kebaikan kita. Mari, bawalah seluruh keluarga kita ke Mesir. Di sini ada banyak sekali makanan." Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa rajin dalam mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk rajin berdoa, selalu bersyukur kepadamu. Mohon kiranya Tuhan yang memberkati dan selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan. Berkati orang tua kami, jauhkanlah dari segala sakit penyakit. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayat hafalan kita, Amsal 10 ayat yang keempat. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jangan lupa adik-adik, dukung Harnas anak-anak sekolah minggu pada tanggal 27 September 2020.
Tuhan memberkati.